Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Tribekti dari kelas 1 D3 EA. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial order 2, di mana ini merupakan tugas dari dosen kita yaitu Pak Budi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang sudah membimbing saya hingga saat ini. Jadi, pada slide ini kita belajar tentang solusi dari persamaan homogen. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang di kanan saya ini, di slide kanan, ini merupakan PDF dari Pak Budi. Dan yang di kiri, ini merupakan PDF dari saya yang versi rangkuman, supaya lebih memudahkan saya untuk belajar dan mungkin bisa juga untuk teman-teman. Jadi nanti terserah teman-teman mau melihat slide saya atau slide dari Pak Budi. Jadi di sini ini solusi yang kita dapatkan tergantung pada akar persamaan pembantu. Akar persamaan pembantu sendiri itu dibagi menjadi 3. Dalam menyelesaikan persamaan homogen, yang pertama itu kita bisa memakai yang A ini, yaitu akar real berbeda atau real and different roots. Langsung saja menuju contoh nomor 1. Contoh 1, di sini ada soal D kuadrat Y per DE kuadrat plus 5DY per DE plus 6Y sama dengan 0. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita masukkan persamaan pembantunya. Jadi persamaan pembantu yang dimaksud di sini yaitu kita mengumpamakan suatu persamaan atau suatu soal. Intinya kita ini dipermudah dengan adanya persamaan pembantu. Namanya juga kan membantu, jadi membantu kita. Untuk ini dimisalkan menjadi M. Karena di sini ada kuadrat, menjadi M kuadrat plus 5M. Jadi yang dimisalkan M di sini yaitu Y per X atau DY per DX, itu yang dimisalkan. Dimisalkan M kuadrat, terus yang di sini dimisalkan menjadi 5M plus 6 sama dengan 0. Nah, di situ kita buat faktornya. Setelah difaktorkan, maka diperoleh M sama dengan min 2 atau M sama dengan min 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus awal. Oh iya, jadi ada di sini yang A, ada rumus awal yang perlu kita ketahui, yaitu ini. Saya di sini lupa menuliskan. Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat min 5X. Di sini saya tuliskan kembali. Jadi selanjutnya kita masukkan saja hasil yang tadi itu dari faktor-faktornya tadi yang sudah kita temukan dari persamaan pembantu. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan AE min 2X min 3X. Bagaimana? Mudah bukan? Lanjut saja. Selanjutnya yaitu di contoh nomor 2. Kita dikasih soal lagi. D kuadrat Y per DE kuadrat min 7DY per DX plus 12Y sama dengan 0. Sama seperti langkah di contoh 1, awalnya kita tentukan persamaan pembantunya. Kita misalkan menjadi huruf M lagi. Baik DY per DX kita misalkan menjadi M. Jadi didapatkan persamaan M kuadrat ya min 7M plus 12. Karena di sini sifatnya kan turunan. Ya, habis itu kita temukan faktor-faktornya. Ditemukan
M sama dengan 3 atau M sama dengan 4. Lanjut ke halaman selanjutnya. Selanjutnya dimasukkan ke rumus awal seperti pada contoh nomor 1 tadi. Ingat ya, rumus awalnya yaitu Y sama dengan AE pangkat X plus BE pangkat 5X pangkat MX. Setelah itu kita masukkan hasil dari faktor-faktor tadi sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan AE pangkat 3X plus BE pangkat 4X. Ini sama bukan? Oke. Bagaimana jika teman-teman belum paham? Silahkan berkomentar di kolom bawah, di kolom komentar. Jangan lupa untuk like. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, bentuk kedua, yaitu akar real kembar. Kalau di sini yaitu real and equal roots. Di sini ada rumus baru, yaitu Y sama dengan E pangkat M1X dalam kurung A plus BX. Mengapa rumusnya berbeda dengan persamaan yang pertama tadi? Karena persamaan pembantunya bernilai sama. Jadi persamaan pembantu dari suatu soal itu hasilnya sama. Kita misalkan di sini dikasih soal D kuadrat Y per BE kuadrat plus 6DY plus E per DX plus 9X sama dengan 0. Sama ya, kita tentukan persamaan pembantunya dulu. Kita misalkan menjadi M kuadrat plus 6M plus 9 sama dengan 0. Kita tentukan faktor-faktornya hingga didapatkan hasil yaitu min 3. Tapi di sini juga hasilnya min 3, kembar. Jika diselesaikan dengan rumus di poin A, tidak akan terselesaikan. Jadi itu untuk slide Pak Budi dijelaskan di sini. Inti dari semua kalimat ini, jika kita menggunakan rumus di poin A tidak akan terselesaikan, maka diperlukan rumus baru seperti di atas. Ini rumusnya, ini rumus yang dimaksud. Kalau dalam di slide Pak Budi itu yang ini. Nah, selanjutnya kita coba deh rumus barunya. Nah, ini ada contoh satu ya. Ini ada D kuadrat Y per DE kuadrat plus 4DY per DX plus 4Y sama dengan 0. Sama ya, kita tentukan persamaan pembantunya. Kita misalkan menjadi M kuadrat plus 4M plus 4. Jangan lupa turunannya. Ya, sama dengan 0. Kita tentukan faktor-faktornya. Ya, ternyata kan sama ya. Hasilnya sama-sama min 2. Setelah itu masukkan deh rumus awal baru yang tadi udah kita tulis di awal, yaitu Y sama dengan E M1X dalam kurung A plus BX diganti, M-nya kita ganti menjadi min 2. Min 2 dikali 1 kan tetap min 2. Maka hasilnya menjadi Y sama dengan E min 2 pangkat min 2X dalam kurung A plus B. Nah, maka didapatkan hasil menjadi seperti ini. Ya, bagaimana? Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Jadi, sekian dulu presentasi saya pada kali ini. Karena contoh kedua dan persamaan bentuk ketiga atau penyelesaian bentuk 3 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.